Ya, kita lanjut ya. Tadi keputus bentar. Jadi ini soal petanya tadi, peta sebaran dari, kelihatan ya, peta sebaran dari laboratorium di atas dan peta sebaran kasus yang di peta yang di bawah. Kelihatan ya? Halo, Kelihatan Kak, kelihatan. kelihatan. Jadi kalau warnanya dibalik merah sama biru ya. Jadi merah yang di Hmm. biru di tempat yang tesnya banyak ini ternyata jadi merah di peta yang banyak kasusnya gitu. Ih, bisa Iya, gitu iya, ya. nggak semuanya sih, nggak semuanya oke ya, iya, nggak semuanya. Tapi kayak gini kan jadinya. Misalnya Hmm. yang merah di persebaran tesnya itu yang merah kan yang nggak ada tes ya, ya kan? Iya Hmm. benar. Yang total number tesnya itu satu atau cuma beberapa itu di peta kasus warnanya hijau sama kuning, hijau kuning orange, jelas itu kan? Hmm. Misalnya di Pulau Sumatera itu yang merah banget itu Bengkulu sama Aceh. Petanya di peta kasus itu hijau sama kuning. Nah, di Jawa, Benar ya, berarti kasusnya sedikit sekali. ya di Jawa itu yang banyak tesnya itu yang biru warnanya, di bawah itu warnanya merah semua. Kecuali Jogja, sama Jogja ternyata tesnya itu kurang juga gitu. Di Papua, ada Papua Barat sama Papua, ternyata merah itu yang banyak kasusnya itu yang tempatnya yang banyak tesnya. Sama kayak di Sulawesi, Mm-mm. ya kan? Di Sulawesi itu yang lucu itu yang Di mana Makassar, ini ya, South North ya. Makassar. Iya, Selatan Makassar ya. itu merah ya. Jadi karena banyak tesnya. North. North itu kok rada dikit tesnya tapi kasusnya banyak gitu. Wow. Nah, menakutkan. Iya ya. Sama kayak di Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan juga Mm-mm. tesnya dikit, Sebenarnya, kasusnya banyak. Jadi tapi cuma ada dua itu kan yang anomali. iya, Atau iya. sama Sumatera ini, ding, Sumatera Selatan. Tesnya dikit ya, gitulah. Hmm. Jadi tapi kita bisa mengasumsikan bahwa kapasitas tes ini adalah ngaruh ke jumlah kasusnya di Indonesia. Hmm. Yes. Gitu. Oke. Monggo, terusin lagi soal tadi. Jadi soal lab Harusnya, itu harusnya ada peta tadi sama peta ini ya. Peta berdasarkan populasi mungkin. tadi Tiara bilang apa? Positive rate, populasi, terus semuanya Hmm. di-combine gitu loh. Yes. Iya. Kita, Karena positive rate itu lagi-lagi ngelihat lagi si kapasitas laboratoriumnya udah testingnya udah cukup atau belum iya, gitu. Jadi kalau misalnya dinkesnya, cuman jumlah mesinnya aja kita kan nggak tahu nih dari 10 mesin yang bekerja setiap hari 7, 3 atau cuma satu Sab doang yang Sabtu lainnya Minggu libur. misalnya nganggur gitu. Ya. iya, iya. Terus pegawainya cuma satu, sama aja bohong kan. Ya, Maksudnya, iya makanya. terus, Ya kayak kemarin ITD itu pernah libur seminggu, libur seminggu atau berapa hari atau dikurangin kapasitasnya Oh. karena beberapa orangnya positif COVID. ITD Nah, itu kan Surabaya. kasih itu memang sebenarnya jadi pekerja lab itu juga kalau misalnya labnya tidak didesain bagus, misalnya Risiko negatif banget juga kan. pressure-nya, tingkat BSL-nya itu juga resikonya tinggi karena mereka Hmm. kan memegang sendiri hmm, spesimen spesimen yang isinya full dari hmm, RNA virus-virus itu kan gitu. hmm. Oke, next Oke, case. Lab masuk ke Oh, kayaknya Mas case udah. di ini ini mau dibahas lagi di nih? yang peta tadi Mas, sorry. Ini, Peta tadi ada satu kalimat yang aku pengen naik lagi sedikit. iya, Nih kan di ini, note-nya dijelasin lagi ya, laboratorinya jumlahnya itu tidak mereflek kapasitasnya. Terus di sini juga ada tulisannya oh ini kan, sampai 8 Juni 198 dari 233 lab, yaitu yang mana 8,5% sih? yang Ini Yang ya, nge-report atas itu, hasilnya. yang atas. Yes. Jadi cuman jadi cuman 85%. ada 85% lab yang melaporkan testingnya. Nah, yang Hmm, 15% itu gimana? Nggak tahu maksudnya apa. Apakah dia ngambil sampel tapi nggak di-report, mungkin swasta gitu, atau ya nganggur, karena 85% tuh sisanya 15% berarti lumayan banyak loh. itu rumah sakit swasta Kalau Iya. dilaporin yang nggak nggak sih? report, Masuk laporan nasional nggak sih? nah itu aku juga. Kurang bisa Harusnya tahu. idealnya sih iya, tapi kalau iya atau enggaknya nggak tahu itu.
Moga-moga ya. Dan kayak direkap gitu nggak sih? Aku udah ada curiga deh. Sistemnya nggak sama gitu. Soalnya Karena setiap soalnya setiap rumah sakit kapasitasnya untuk ngerjainnya tuh beda-beda. Kadang yes, yes, yes. harga pun beda tergantung kecepatan hasilnya gitu, Mas. Kayak di Jadi kalau Surabaya, misalnya mau yang adekku, sehari 2 hari jadi, iya, harganya mahal. iya adekku tuh Hmm. go show loh. Jadi datang ke rumah sakitnya langsung tes gitu, nggak usah mesen dulu. Itu ada di Hmm. ada di rumah sakit bagus di Surabaya kayak gitu. Tapi yang tempat lain di Surabaya mau tes di lab mana gitu harus antri gitu. Hari Selasa baru bisa Yes. gitu, misalnya hari Rabu baru bisa. Sama-sama. Di Jakarta juga gitu, Terus Mas. hasilnya Ada ada yang bisa yang go langsung show, ada keluar yang hari bisa. itu, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Harga ada harga ada rupa juga sih. Yang lebih mahal biasanya lebih Iya. cepat. Nah itu masuk nasional nggak sih gitu? Masuk itu nggak tahu kan kita. Itu aduh rancu banget jadinya. Iya, iya. Karena Peta-peta kan itu ini tidak berhubungan sama mewakili. data orangnya juga ya, Mas ya, soalnya. Karena wabah ini kan masalah publik kan, bukan masalah pribadi gitu. Mm-mm. Jadi datanya harus tercatat Masalah gitu. pribadi. Ya iya. Aduh, iya, iya. Next Kalau next. kayak gula darah gitu kan masalah Iya. pribadi kan, kolesterol gitu. Iya nggak usah di-share lah itu kalau gula darah. Nah, Kalau nggak usah di-share misalnya hasil darah saya gitu. Hmm. Oke, lanjut Pak. Tadi cuma mau kalimat itu doang sih. Aku yes. 15% yang Ini mana, woi? iya, iya. Ini contohnya kayak di Kalimantan Tengah ya. Hmm. Masih cuma ada 2. Bayangin nggak? Ya, iya ya. Itu berarti cuma satu lab kemungkinan. Satu lab Dan tuh itu biasanya bisa nggak ada 3 rel mesin, kereta, 4 mesin. nggak ada rel kereta dan Di Kalimantan itu Kalimantan nggak ada. cuma Adanya hutan. ada, iya cuma ada bandara 2 ya, 2 atau 3 ya, segede itu. Jadi gimana dong? Itu bayangin ya, misalnya Iya. di daerah Kayak mana tambang. gitu ada kasus, itu Iya, sampelnya iya. Itu gimana bahaya transfernya sih. gitu? Nggak ada kereta, adanya mobil yang dari Hmm. tiap kota aja lewatin Iya. hutan gitu. Berapa jamnya Sedangkan tuh? Jakarta nih adanya, wow, Jakarta berapa kira? 29,65. 36. Itu. Tapi menurut aku Jakarta kayaknya lebih dari 36 deh. Dengan Iya, ngelihat jumlah rumah sakit rumah yang sakit bisa yang nerima sampel ya. Mungkin Pasti satu masuknya ke rumah sakit Banten ya. satu paling enggak. Banten aja dikit ya. Iya. Mungkin Banten ya. masuknya ke mungkin dikit ya, masuk ke Jawa Tangsel Barat apa ya? dikit banget ya. Tangsel Tangsel harus tuh Banten. tempat kerjaku dulu aja. Tempat kerjaku aja tuh kan masuknya Banten. Itu masih punya 2 mesin. Masa cuma segitu sih yang lainnya gitu. Sedangkan di situ kan rame gitu ya. iya, sedih ya. Terus next. Ya, jadi Waktunya nggak tahu biar ya berarti efektif. swasta itu nggak tahu nggak. Oh iya. Ya ini pantas nih, sorry terakhir nih. Pantas yang ada bapak-bapak yang Reuters itu apa di NTT ya. Cuma ada untuk seluas ini cuma ada doang ya. Ya bayinya meninggal lah. Labnya aja. Aduh. Okay. Next ke case management. Ada ini, ada grafik yang menarik. Recover rate, Pak Kambil. Ya, ini recover rate Pak Kambil. Silakan. Ada kenaikan yang Notes nggak, Mas? sangat signifikan ya. Jadi dari 6% di 2 bulan. April. Ya bagus ya, emang ini kan kumulatif ya persen. Jadi emang kita ngarahnya tuh emang lagi ngadepin wabah sih. Jadi dan apa ya? Secara normal sebenarnya kalau dibiarin pun ya recovery rate pasti naik ya. Ya nggak sih? Iya. Tapi rada-rada mungkin pemerintah insecure lihat Malaysia 82% tadi. Jadi dia mungkin ya. Terus ada usaha lebih dari pihak regulator bahwa percepatan dari recovery rate ini harus lebih cepat gitu, harus menyamai negara tetangga atau menyamai tertentu. Jadinya usaha-usaha pemerintah itu ya menaikkan ini daripada menanggulangi wabah. Aku nggak tahu juga sih. Jadinya jadi recovery itu adalah orang yang keluar dari rumah sakit atau orang yang negatif 2 kali. Orang yang sembuh. Iya. Orang yang negatif sembuh 2 kali. Dan dinilai dengan negatif 2 kali ya. Yes. Jadi kalau belum orang yang negatif, orang yang sembuh 2 kali ya. Kalau belum sembuh dites terus. Dan aku yakin ini kalau di breakdown datanya pasti mayoritas ada di Jakarta nih yang sembuh. Dan jadi
Jadi kesembuhan juga berhubungan sama akses tes ya. Jadi dan ujung-ujungnya tuh Iya, tes iya. lagi, tes lagi, iya tes iya iya. lagi. Apa Iya, pengen betul. bandingin sih yang Iya. udah sembuh ini dites berapa kali daripada Iya. pengen lihat angkanya aja. Iya. Aku yakin banget numpuknya tuh di sini, bottleneck tuh gara-gara pengen Hmm. naikin kesembuhan daripada mentingin PDP yang dites gitu. Jadi akses untuk dites itu adalah orang yang sudah positif. Bener nggak sih? Jadi orang yang sudah Hmm. positif dan Iya. di rumah sakit gitu. Sangat Kalau OTG gitu bagaimana, Mas? ya tergantung orangnya apa ngototnya apa Nah, enggak. maksudnya OTG kan ada tuh yang OTG yang dia sampai tes terus sampai negatif, itu berarti masuk sini juga ya? Mungkin ya. Pokoknya tergantung Mungkin ngotot-ngotot ya. ya kalau OTG. di luar itu. Di luar OTG. Ada beberapa temanku dia OTG tapi dia Tergantung privilege ya, surveillance Mil ya? dirinya ya sendiri privilege ya. effortnya privilege. OTG itu mau privilege ya? Iya, jadi hak kesehatan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sisi ini tidak terpenuhi. Oke. Tapi di sisi Ini ada sebaran virus kita terpenuhi keadilan. Terpenuhi. Semua daerah Adil kena. banget itu sih. Terus ini ada ini ya pembahasan dari apa yang udah dilakukan dari WHO sama Kemenkes gitu. Kerja sama Webinarnya apa aja gitu ya. Webinarnya apa aja. Di foto itu kan ada Screenshot webinarnya ngomongin apa aja. Ini tuh kayak anak lagi kuliah laporan ke orang tuanya, total 38 orang yang nonton, yang join. Segininya nih sih Mbak ini. Atau mungkin Bapak malahan ini, Bapak ini yang nulis. Bapak ini ya. Oke. Mungkin ini ya. Ini mungkin juga sama orang Kalbi juga nih. Ini seru nih. Siapa yang mau bahas? Mantap. Yeah. Ini halaman yang harus difokuskan sih menurut aku. Ini halaman paling cerdas sebenarnya sih ya. Iya. Jadi WHO memberikan non-negotiable measure untuk definisi new normal ini. Karena cuma Indonesia yang menggembor-gemborkan kalimat jargon new normal ini, dan WHO nge-reply dengan ini loh beberapa hal yang non-negotiable yang harusnya Indonesia lakukan gitu. Non-negotiable kalau mau melakukan. Bahasa Islamnya apa ya? Syarat wajib. Bahasa Indonesianya apa? Syarat wajib. Kalau enggak dosa gitu. Iya. Kalau enggak sah. Itu yang halal gitu loh. Kalau enggak habis itu haram gitu ya. Iya, benar. Ini bahasa rakyatnya gitu lah. Iya. Ya, silakan. Jadi poin pertama adalah surveillance apa ya, pengecekan dan deteksi case dengan PCR untuk semua orang yang suspek memiliki COVID. Berarti maksudnya PDP, ODP. Bukan rapid ya? Paling enggak satu PCR. Bukan rapid ya, bukan rapid test ya. Tegas banget ya. Paling enggak satu PCR test 1.000 populasi. Senang sih aku di sini kita rapid nggak dengar sama sekali ya, karena memang rapid nggak penting di WHO gitu. Iya. Sampai halaman 17 nggak bahas rapid test sama sekali. Cuman mereka ngebahas antibody test sekali, tapi itu pun bukan rapid test. Yang lebih canggih daripada rapid test itu ELISA. Nanti ada kalau nggak salah. Oh, tadi aku baca ELISA ya. ELISA ada. ELISA Ya, paling enggak berarti satu PCR test per 1.000 populasi per minggu di daerah. Berarti bukan cuma satu Indonesia ya, di daerah masing-masing provinsi. Result of PCR test hasilnya available dalam 1-2 hari. Nah, itu seminggu ya tadi ya. 7 hari ya. Harusnya 1-2 hari. Tapi 1-2 hari secara kenyataan bisa sebenarnya. Bisa. 5 jam bisa kok. 5 jam bisa kalau nggak ada break, jadi langsung kerjain dari awal sampai akhir. Dari swabnya. Pakai break tipis, pakai break minum apa. Itu. Ya. Kalau sampai 7 hari sampelnya masih sehat emang. Masih kalau penyimpanannya baik di misalnya ada syarat-syarat penyimpanan minus 80 gitu ya. Minus 70-80 di kulkas khusus. Bisa ya. Itu bisa, tapi aku sangat sangsi kita punya itu. Iya. Karena si kulkas yang freezer yang minus 80 aja tuh harganya satu tuh sama kayak satu mobil. Jadi aku nggak yakin setiap lab juga punya gitu.
Dan biasanya lab membanggakan banget tuh kita punya minus 80 loh. Jadi Iya. suatu prestasi kalau misalnya di Indonesia punya minus 80. Aku nggak yakin provinsi. Berarti tebangannya kalian, apakah memang beneran tesnya itu butuh waktu 7 hari, atau sebenarnya lab-lab di Indonesia sehari 2 hari udah tanda kutip submit ke pusat, tapi datanya ditahan baru 7 hari. Tebakannya yang mana? Bisa semuanya. Mungkin antara dua-duanya sih. Antara dua gabungan itu. Mungkin udah keluar satu. Dia juga cuman bilangnya kan resultnya available dari 1 sampai 2 hari gitu. Maksudnya berarti mungkin ini kode buat pemerintah juga. Jangan ditahan-tahan kelamaan. Tahu ya. Terus next Tiara, apa tuh nomor 2? Yang kedua, isolasi cepat untuk semua kasus yang sudah confirm dan suspek. Rapidnya bukan rapid testnya, maksudnya mereka diisolasi mandiri secepatnya. Mau dibawa ke rumah sakit atau di rumah gitu. Nah ini aku nggak tahu sih tracingnya gimana dan apa mereka beneran ngecek gitu kalau misalnya yang ada di rumah, misalnya mereka positif mereka di rumah gitu. Atau kalau di teknis PDP-nya yang bagus, ini puskesmas keliling. Jadi puskesmas yang terdekat ini misalnya karantina di rumah gitu, puskesmas yang pakai baju hazmat ini keliling nengok gitu loh, apa namanya, pemeriksaan fisik. Ya nanya kabarnya gitu gimana ya. Kayak gitu. Jadi datang menjemput pasien. Ya, kalau itu jalan ya. Ketiga, so far jalan sih. Kayaknya ya, ada yang jalan, ada yang enggak. Terus kalau temanku sih yang di puskesmas bilang katanya sekarang udah beda sih Mas dari yang seminggu 2 minggu lalu kayak udah turun ya. Dokternya udah nggak pada rapid test lagi. Tadinya kan mereka rutin rapid test gitu, beberapa ya gitulah pokoknya sudah ganti-ganti. Oke, ketiga appropriate clinical care, jadi pengobatan klinis yang mencukupi untuk semua orang yang positif COVID-19. Ini nggak tahu sih beneran semuanya dirawat atau enggak. Karena kita juga rebutan ventilator dan lain-lain, jadi pasti juga ya kata appropriate itu juga jadi lumayan vague ya, ada abu-abu di sini. Jelasnya gimana? Oke, keempat, kontak tracing dan karantina untuk semua kontak. Tidak 80% dari kasus baru keluarga dan rekan terdekatnya itu di-trace, yang satu rumah biasanya, dan dikarantina dalam 72 jam dari konfirmasi. Ini aku sangat ragu sih. Dan poin keduanya adalah paling enggak 80% kontak dari kasus baru dimonitor dalam 14 hari. Ini kontak tracing menurut Jepang, aku sangat amat ragu sih. Iya, di Jepang itu di websitenya Ministry of Health-nya itu ada pembagian clustering dari setiap kasus baru. Dia bisa dapat tracingnya positif atau negatif. Cuman gitu doang. Jadi dia jelas nggak dapat dari mananya, jelas atau enggak gitu. Itu mungkin ini representasi 80% itu ya. Jadi Jepang itu pas itu announce harusnya juga mungkin dinilai. Pas peak itu 50% doang yang bisa di-trace. Dia dapat dari mana. Dia habis pergi dari bar atau apa. Yang 50% lagi nggak tahu dia dapat dari mana. Soalnya dia ngerasa nggak kemana-mana gitu misalnya kayak gitu. Jadi maksudnya 80% itu range ini. Bahwa dia tuh tahu gitu dapetnya dari mana. Misalnya McD Sarinah atau Goa atau apa gitu. Itu juga presentasi dari tracing sih sebenarnya. Nah itu di Indonesia minim karena tiba-tiba positif semua kan sekarang. Apalagi kalau misalnya lihat 80%, maksudnya orang Indonesia kan jarang hidup sendiri ya Mas, biasanya sama satu rumah sama keluarganya gitu. Kebayang nggak sih setiap satu orang sakit, satu keluarganya nggak bisa keluar rumah dan harus dicek dalam 14 hari gitu. Aku ragu banget. Kemarin aja aku baca di Narasi, kalau nggak salah Instagram Narasi, tentang mereka cerita tentang ada salah satu pekerjaan yang jarang disorot pas pandemi, yaitu adalah contact tracer ini. Menurut aku di Indonesia sih ada contact tracer, tapi nggak sebanyak itu jumlahnya. Jumlahnya tidak sebanyak yang dibutuhkan. Dan sampai katanya ada tulisannya bahwa satu contact tracer sehari bisa nge-trace 100 orang. Bayangin dong, itu berarti nggak efisien apa. Ya. Bayangin nggak sih 100 orang tuh gimana caranya? Mungkin nggak mungkin. Mungkin 10 lokasi, itu aja dia satu hari nggak istirahat 10 lokasi di Jakarta ya. Itu berarti 10 keluarga, masing-masing keluarga 10 orang. Itu
Secapek apa coba jadi dia? Dan dia lapangan. Abis lapangan kan dia harus ngelaporin dong, berarti harus maintain yang kemarin-kemarin gitu. Gila, aku nggak kebayang sih. Sedangkan harusnya ya kontak tracer ini nggak usah harus epidemiologis. Mungkin episode kemarin gue udah bilang bahwa sebenarnya Indonesia tuh ngerekrut kontak tracer besar-besaran. Jadi karena sekarang banyak orang yang di layoff, harusnya memang jadi salah satu malah pekerjaan yang orang bisa jadi opsi gitu selama pandemi. Di Jepang itu percontohan yang bagus. Epidemiologis lokalnya itu kerja banget walaupun manual. Pernah dibahas di Bloomberg kan kalau CDC lokalnya Jepang ini kerja banget soalnya sering ngetrace TBC sama influenza. Jadi saat pandemi kayak gini tracernya tuh kerja banget, istilahnya nggak usah ngerekrut gitu lagi. Ya, Mas, ya? Udah ada caranya gitu. Jadi kenapa tracing di Jepang bagus banget gitu. Itu yang salah satu yang jadi toolsnya anomali di Jepang ini kan, yang tesnya rendah tapi kok bisa nanganin gitu. Ya gitulah. Sama kayak di Vietnam sih, satunya Vietnam juga jalan banget kontak tracernya. Karena mereka punya kapabilitas tes sebanyak itu gitu. Dan data kali ya, data dari orang-orang itu kali ya. Kayak di Cina itu tracingnya di Cina sama Korea pakai aplikasi kan? Iya. Pakai aplikasi. Walaupun itu juga rada melanggar privacy sih buat beberapa orang ya. Kalau kayak Cina gitu mereka sampai ngelihat kayak apa? History belanja gitu, Mas. Iya, WeChat-nya kan. Karena semua pakai itu. Semua nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Bentar. Apa? Tweetku yang WA itu di-retweet sama yang Mbak Kemenkes itu. Dia langsung tanya ke WHO representatif di Indonesia, namanya orang India siapa gitu. Coba ya jawabnya gimana. Jadi orang Kemenkes ini malah bilang gini, si Mbak Maria Rahman itu mohon klarifikasinya, apakah ini benar? Gimana sih? Maksudnya klarifikasinya? Ini kan 8 per minggu. Iya, si orang Kemenkes ini nge-mention namanya N. Paranetaran, kayak orang India. Iya. Yang tadi di foto paling kiri atas. Representatif. Iya. Dia mohon klarifikasinya. Bagus lah. Ini udah output final. Iya, udah output final. Mungkin klarifikasi dari bahasan Mas pakai bahasa Indonesia itu kali ya. Oh, itu terjemahan tafsiran kita kan. Iya. Oke, lanjut. Belum ya? Ensure frequently clear. Yang kelima. Pokoknya orang harus dipastikan sering cuci tangan, pakai masker publik. Yes. Physical distancing-nya 1 meter. Ya, mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak. Jadi intinya WHO pengen menunjukkan bahwa kita sudah bilang ke Indonesia loh bahwa ini non-negotiable syarat-syaratnya, wajib. Nah, ini dan ini basic protective measure. Iya. Prinsip protokol kesehatannya kayak gini nih, new normal basic protocol. Iya. Oke. Itu kayak ya kita masukin VDJ cocok nih, asik. Ya. Oke, ini normatif lah ya. Normatif. Terus yang di bawah-bawahnya ini? Ini dia sempat ada tabel tuh menarik ini. Aku nggak terlalu notice yang terakhir-terakhir ini. Apa tentang tentang anak ya? Ibu-ibu sama bayi. Iya. Nggak terlalu sih aku. Terus Muti sama Mirsa udah ngulik ke negara lain nggak kayak apa? Nah ini kan, sih. Ini umum kan? Bukan funding ke Indonesia kan menurutku? Ini funding ke Indonesia Mas, bukan ya? Sebentar, kita for COVID-19 kalimatnya. Dari kalimatnya gimana? Kita cari dulu. Ini. Tapi ini ada kata-kata Indonesianya nih. Bentar. Oh iya tah. Aku belum sempat ngulik barang ini sih. Indonesia. Iya, Indonesia kok. Jadi berarti ada 18 juta dolar ya? Dikali 15 miliar pil. Jadi iya sih, aku lihat berita sih. The World Bank shared ini sih. Jadi ada 18 dikali 15 miliar rupiah, itu berapa jadinya? Ya 400-an miliar kali ya. Wow. Ada uang sebanyak itu berarti. Yes. Di WHO Indonesia, uangnya di WHO Indonesia atau di
Kemenkes atau di pemerintah Indonesia? Gak ngerti. Ya, Nggak Ya ngerti. gitulah ya. Nanti Pokoknya istilahnya WHO pun dapatnya dari Jepang dan USA gitu yes. kan. Terus masih ada Ini- funding shortfall, masih ada kekurangannya. Oke. Siapa tahu ada lowongan di WHO Indonesia nih. Oh banyak Mas, banyak. Banyak ya? Aku kemarin kalau dilihat di LinkedIn kerjaan, aku dapat email beberapa kali tawaran WHO lagi mencari. Kalau digaji dolar banyak nggak apa-apa dong. Oke. Ini snapshot training ini enggak lah ya. Ini halaman terakhir nih kalau nggak salah. Oke. Kira-kira Udah masuk begitu. halaman terakhir, kurang 9 menit. Udah sih, kayaknya. Ya. Jadi intinya aja kita tarik Intinya apa ini? kesimpulan dari Kita masuk ke laporan 21 halaman. Intinya kan yang di tabel merah tadi kan sebenarnya. Yes. Yang ini. Jadi dari setelah 100 hari responnya Indonesia pun masih rapotnya merah. Rapotnya ini sebenarnya yang kuning cuma Jawa Barat doang di kategori pertama ya. Sisanya cuma Jawa doang. Cuma Jawa Dan doang. ini Jawa doang sih. Iya. Ya, asumsinya kan tadi Jawa yang pulaunya lebih maju dan labnya lebih banyak, infrastruktur lebih lengkap, dan dekat sama Jakarta sebagai epicenter saja seperti ini. Apalagi yang di non-Jawa. Tadi kamu udah bilang kan, kalau di non-Jawa seharusnya lebih parah. Semuanya lebih parah ini. Ya, ujung-ujungnya semua masalahnya masih di testing sih menurut aku. Iya, Kayak kita udah berkali-kali ngomong tapi tetap masalahnya ternyata masih di testing. Testing massal itu sampai kemana-mana tadi ya, di tiap halaman ada ya kaitannya ya. Iya. Kalau ditarik lagi ke atas itu karena testingnya nggak banyak dan tidak merata. Sekarang ada lagi tidak merata. Kita testingnya banyak tapi di Jakarta banyak dan lama diumumkannya atau delay di tesnya. Proses tesnya ya, delay-nya itulah. Delay-nya itu. Jadi masalah testingnya itu berbagai macam faktor, nggak cuma dari awalnya aja. Delay, akses. Ya, aksesnya kan PDP. Dan ini sama sekali nggak menyebut rapid test ya. Jadi kalau misalnya, aku bingung aja sih kalau misalnya masih ada orang yang ngeributin rapid test gitu. Karena nggak ada hubungannya sama sekali. Ada ini ya, keras di grup, ada salah satu grup WhatsApp kayak, apa namanya, rapid test bullshit gitu, aku nyebut gitu. Terus abis itu beberapa chat ada yang jualan rapid test dong. Aduh. Oh ya? Dia excuse-nya mau terserah dong, mau usaha apa aja gitu, kayak wow. Wow. Ya itulah. Jadi aku itu representasi dari masyarakat kita sih, bahwa kita udah istilahnya udah ngasih awareness soal kayak gini-gini yang menurut kita gini, tapi banyak hal yang bikin mereka kepaksa ignore gitu mungkin ya. Kayak new normal ini juga kan banyak yang kepaksa harus ignore, harus new normal. Kayak gitu karena terutama masalah ekonomi, kedua masalah budaya kan, enggak apa istilahnya, tunduk sama ini ya istilahnya, budaya tidak speak up misalnya, itu juga mengakibatkan budaya yang lain kayak budaya tidak bisa anteng di rumah. Nanti kita abis ini bahas sama ini ya bintang tamu ya soal activity, karena banyak keresahan yang timbul, misalnya akhir-akhir ini toko sepeda itu ramai banget gitu. Itu fenomena iya, fenomena yang unik kan. Nah, nanti kita bisa bahas sama bintang tamu kita, dia dia pegiat olahraga juga, orang Jakarta yang kayaknya di sosial media juga cukup aktif. Kira-kira begitu? Gimana? Kita bisa akhiri saja sesi ini. Stop video. Oke. Kita stop video sekarang kan. Nanti ya. Nanti sambung lagi topik selanjutnya ya. Oke. Lumayan sisa ngobrol.